Oke, sahabat-sahabat Garuda, sebuah euforia dan juga sebuah vibes di mana kekuatan timnas Indonesia semakin nyata di bulan Maret ini yang akan tandang ke Sydney melawan Australia, dan juga pesiwar yang diberikan oleh pelatih Australia yaitu siapa itu? Kemudian pesiwar lagi datang dari Bahrain yang mulai berulah lagi kayaknya Bahrain. Kayaknya semakin hari semakin ngeyel. Dan sahabat-sahabat Garuda juga bagaimana kekuatan timnas Indonesia? Apakah ada sebuah drama tentang Elkan Bagot, dan juga bagaimana pengumuman dari para pemain yang sejauh ini belum ada pengumuman resmi dari PSSI yang dipanggil langsung oleh Patrick Kluivert misalkan ya. Dan sejauh ini kok bisa ya ada penolakan dari Elkan Bagot sementara pengumuman dari pemain itu masih belum nyata. Sahabat-sahabat Garuda, dan juga bagaimana kekuatan dari Ole Romeni dan juga beberapa pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia. Ini tentunya harapan besar adalah membawa lambang Garuda yang ada di dada dan juga mengibarkan bendera merah putih di level Piala Dunia nantinya. Amin. Sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, biar gak miskomunikasi, abaikan tentang apa yang dikatakan oleh cawe-cawe, abaikan tentang apa yang dikatakan oleh beberapa lokal brand dan juga pemujanya dan juga akamsinya. Misalkan mereka mengatakan bahwa timnas company dan timnas yang bla bla bla. Dan ini adalah tamparan keras, dan mari kita simak bersama. Kemudian Bahrain, kita melawan mereka di GBK. Yang mana itu artinya tim Garuda kan mendapatkan dukungan luar biasa. Nah, dari semua itu ada yang lucu lagi nih dari si Bahrain. Kan kita tahu ya mereka ini banyak banget protesnya. Dan terbaru dikutip dari media Antara, kalau ada spekulasi jika pihak Bahrain meminta kendaraan rantis sebagai bentuk upaya melindungi diri dari teror supporter. Hal yang kemudian mendapatkan respon dari Pak Erick, di mana beliau dengan tegas membantah itu semua. Sebab seperti yang udah-udah, Indonesia ini aman kok, dan terbuktikan tim tamu yang main ke sini adem ayem aja. Belum terpikir sampai situ. Memang ada permintaan seperti itu. Saya belum dengar. Ya, kembalikan semua ada aturannya. Saya rasa AFC sendiri sangat profesional. Memang ada permintaan, tapi kan AFC akhirnya melihat kita adalah negara yang baik. Sudah ada beberapa pertandingan, tidak ada masalah. Ucap Pak Erick. Yap, emang nggak tahu kenapa si Bahrain ini kayaknya hobi banget bikin ruwet situasi. Tentu kita ingat kalau mereka udah ngajuin permohonan untuk main di tempat netral, yang mana sejatinya hal tersebut telah mendapatkan tanggapan dari AFC. Ingat ya, cuma ditanggepin. Ibaratnya kamu chat gebetan, tapi dia cuma nanggepin aja. Soal perasaannya, ya nggak tahu. Dan awalnya, semua mengira kalau permintaan Bahrain ini bakal dengan mudah di ACC lantaran ketua AFC adalah orang Bahrain. Namun mereka juga harus ingat kalau Pak Erick bagaimanapun juga adalah salah satu orang yang lihai kalau urusan lobby-melobi. Sampai terjadilah pertemuan antara beliau dengan Sekjen AFC serta Sekjen FIFA, yang mana salah satu pembahasannya tentu saja soal permintaan Bahrain yang dinilai nggak masuk akal. Nah, setelah semuanya dibahas, barulah Pak Erick menyampaikan laporan-laporan yang ada ke Presiden FIFA. Dan hasilnya pun, entah itu AFC ataupun FIFA, semuanya sepakat untuk memastikan laga Indonesia versus Bahrain tetap akan berlangsung di Jakarta. Nah, setelah protes-protes gitu, ada lagi nih yang mereka protes, yaitu soal Indonesia yang dinilai terlalu mudah untuk mengurus sesuatu yang sifatnya internasional. Seperti naturalisasi yang bisa dikebut secepat itu. Namun kembali lagi, protes mereka nggak digubris sama FIFA. Sebab ya, selama nggak ada aturan yang dilanggar, ya udah, nggak ada masalah, kan gitu. Di sisi lain, terkait penambahan pemain baru, media Bahrain, Al-Ayam, menilai jika laga melawan Indonesia akan terasa lebih berat, dan itu juga akan menjadi laga yang sangat-sangat penting. Sebab bagaimanapun, kondisi skuad tim Garuda akan jauh berbeda dengan pemain-pemain baru serta tim pelatih baru. Itu adalah momen untuk mendukung tim nasional melawan Indonesia dengan wajah baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak ada keraguan bahwa pertandingan lawan timnas Indonesia punya arti yang begitu penting sekaligus jadi titik balik tim Bahrain. Pelatih timnas Bahrain dan staf harus memilih susunan pemain yang ideal sejak awal babak pertama, terutama aspek ofensif untuk memanfaatkan peluang demi mengamankan kemenangan. Tim harus menyadari betapa pentingnya poin dalam pertandingan, tidak peduli apapun yang harus dipertaruhkan, tulis media tersebut. Di sisi lain, menanggapi sikon yang ada, publik Jepang benar-benar menilai si Bahrain ini adalah troublemaker di grup C. Sebab sedari awal, tim ini emang kebanyakan drama. Nggak supporternya, nggak pemainnya, nggak juga federasinya, isinya protes dan sambat mulu.
Maka dari itu, ketimbang protes sana-sini serta drama sana-sini, mendingan fokus kepada hal-hal teknis. Sebab posisi mereka pun belum aman gitu loh. Apalagi di sisa 4 laga ini, Bahrain cuma punya sisa 1 laga kandang melawan Arab. Sedangkan sisanya away ke Jepang, Indonesia, dan juga China. Jadi ya secara jadwal, mereka pun terbilang berat, beda dengan Indonesia, yang dari sisa 4 laga, mereka punya 2 sisa laga kandang, sehingga probabilitas untuk lolos lebih tinggi, kan gitu. Mempertahankan medali emas. Tapi itu kita juga nggak tahu. Katanya Coach Indra akan menemani Vandenberg di SEA Games. Nah itu juga kemarin Pak jadi Erik agak abu-abu juga bilangnya ya. iya, karena abu-abu karena decision maker untuk multi event itu bukan hanya PSSI. Pemerintah sebagai pembiaya itu boleh boleh memberikan suara pendapat dan itu akan didengarkan oleh federasi, walaupun pekerjaan under 23 pada turnamen-turnamen lain itu pasti akan menjadi milik Gerald. Nah, kalau emang dia akhirnya memilih pelatih sendiri, katanya Pak Erik dia akan video call dengan Gerald malam ini pas kita take ya. Sehingga ya mungkin ada clarity setelah itu, karena ketika ditanya kayaknya juga Pak Erik masih berusaha mencari informasi. Mungkin nggak semuanya lagi lewat dia, dan mungkin juga Gerald lagi memilih ngobrol dengan pelatih-pelatih lain yang mungkin dia rasa cocok di sana, kemudian dibocorin oleh media sana, karena beritanya itu datang dari media sana. Oke, jadi Ya. cukup mendetail teman-teman. Untuk yang U23 kita akan seperti apa, untuk asisten pelatih kita akan tunggu saja perkembangannya, karena tadi Mas Firzi juga bilang per malam ini akan juga kita coba cari clarity-nya seperti akan kayak gimana gitu. Nah kalau ngomongin clarity juga nih Mas Firzi, Ya. nama-nama belum dirilis secara resmi sebenarnya ya, nama-nama pemain, tapi udah beredar kabar kalau Elkan Bagot katanya menolak karena ingin fokus di klub Ya. atau malah dicoret. Sebenarnya kalau gua minta semacam mungkin clarity juga di sini kita lagi ngobrol, sebenarnya lebih condong yang kemana sih untuk faktanya Mas Firzi? Ya, faktanya masih akan kita ketahui nanti ya, Oke. kalau ada pemanggilan pemain dan lain-lain. Tapi dari informasi yang berhasil dihimpun, memang ya kabarnya seperti itu, seperti yang beredar. Benar, si Elkan memang kabarnya masih ingin membela timnas ya, tapi dia ingin konsentrasi dulu ke klubnya Blackpool, karena penampilannya juga lagi bagus-bagusnya sekarang. Dan di international window ini League One nggak libur ya. Kalau nggak salah, kayaknya nggak deh. Oke. Karena itu cuma championship bahkan juga main. Jadi memang secara jadwal akan bertabrakan dengan kualifikasi Piala Dunia. Sehingga kalau kita lihat juga Elkan mungkin ya dia perlu meningkatkan performanya lagi. Dia baru balik dari cedera, traveling ke sini kan juga mungkin akan berat bagi dia ya secara ini recovery fisiknya. Tapi ya itu pilihan dia, kita hargai, karena dia nggak menutup pintu. Bukan, dia nggak sama sekali nggak menutup pintu, dia masih pengen main. Siapa tahu di kemudian hari dia akan bisa turun. Tapi ya kita belum tahu juga kan persisnya nih, apakah Kluivert ingin bermain tetap 3 back ataukah ingin tetap bermain 4 back. Pasti kan udah ada pembicaraan tuh di balik layar. Ya. Kalau pembicaraan di balik layar misalnya adalah oke, kita mungkin mau coba main shift 2 back tengah. Nah kalau main 2 back tengah kan pasti Hilger sama si Jai itu kan udah pasti. Mungkin pelapisnya Jordi Amat itu juga kapten kita, strong. Kita punya banyak ketebalan di sana. Rizky Ridho bagus, it doesn't matter. Kalau misalnya ya Elkan juga udah lama nggak main sama tim ini. Tim ini punya arusnya sendiri, dan ya kita hargai keputusan dia untuk sekarang. Dan tapi ini situasi yang mencair, situasi yang mungkin akan berganti dalam beberapa bulan ke depan misalnya. Dan oleh karena itu juga kita ada mengambil left-sided defender lagi kan dalam diri Dean James. Ya kemarin main Go Ahead Eagles lawan Ajax, mainnya oke, mainnya bagus. Mungkin bisa jadi winger juga, mungkin bisa bermain lebih ke dalam. Either case, Calvin bisa di shift ke area left center back, karena dia pernah main left center back 2 kali bagi timnas Indonesia, lawan Arab Saudi dan satu lagi lawan China. Kalau Dean main dan katanya proses akselerasinya akan dikebutkan nih si Dean, Emil sama si Joey itu bisa datang Maret, walaupun memang timeline-nya mepet banget sih. Tapi kalau mereka bisa memperkuat tim, at least bisa jadi menambah ketebalan itu di sisi kiri. Jangan lupa Arhan juga mainnya bagus selama Bangkok, itu juga bisa jadi alternatif juga di sisi kiri. Oke. Terus gue sedikit sebenarnya dan juga jangan ngelihat. Tadi gue nyambung sedikit ya dari yang Mas Firzi. Ketika kita belum tahu skema seperti apa dari Kluivert, habis itu juga kan kita secara stok pemain sebenarnya ini belakang seharusnya aman. Tebal banget. Nggak usah panjang-panjang, mungkin singkat aja. Elkan apakah akan jadi sekrusial itu ketika memang dia harus dipanggil, atau ya sudah kalau dia udah mau fokus di klubnya nggak apa-apa gitu? Iya, ini situasi klub dan timnas ini bukan baru sekali, di negara manapun betul. ada selalu situasi di mana pemain
lebih fokus ke timnas, lebih fokus ke klub, apalagi situasi jarak dia ke timnasnya lumayan jauh gitu. Jadi ini hal yang pernah gue interview dengan pelatihnya dia betul di Ipswich itu, gue tanya pelatihnya bahwa jarak itu bisa menjadi sesuatu yang nggak Meters nyaman. makanya. Bukan waktu di kelompok umur. Oh, kelompok umur. Iya, waktu di kelompok untuk ketemu Garuda Select. Iya, guys. Jadi apa namanya, gue tanya apa enggak, dia bilang Oke. dia fokus kepada pengembangan di sini karena lu mau ke Indonesia itu tuh jarak yang lumayan, dan itu kita nggak bisa jamin apakah nantinya bakal menjadi sesuatu yang ini, apalagi dia baru balik lagi cedera dan lagi menit. Oke, di game terakhir dia hanya main semenit, tapi di beberapa game sebelumnya tuh sampai di awal akhir Januari itu dia 90 menit terus di Blackpool. Dia kan lagi dipinjam dari Bristol, dia dipinjemin ke Blackpool, dan dalam fase yang sangat amat baik, walaupun ya bukan clean sheet terus, cuman artinya bahwa dia 90 menit Positif week in week out, terus menit terakhir juga menit 40 menit mainnya. Jadi ya dia pemain yang cukup kepake banget, dan gue ngerti kalaupun dia harus sampai akhirnya terbang jauh ke Indonesia, mungkin bakal mengganggu recovery-nya. Cuman gue nggak pengen pada akhirnya bahwa oke, lu lebih pilih klub lu dibandingin timnas, egois lu gini-gini ya. Gue nggak pengen justru narasinya seperti itu kayak gitu. gitu. Jadi Makanya apa namanya, jangan juga jadi tadi kalau ditanya apakah kalau nggak ada Elkan Bangot sebenarnya masih aman? Ya nggak gitu juga gitu. Dengan adanya opsi seorang Baggett di timnas tentu akan menjadi booster yang bagus. Booster Booster, banget. jadi booster lebih ke booster ya Jal ya? Booster, dan gue yakin akan ada satu momen kalau dia performanya ngelanjutin kayak 2 bulan terakhir, pasti ada momen untuk dia balik lagi ke timnas sih, entah itu di Juni atau di periode-periode setelahnya. Gue rasa akan datang lagi karena dia bersama pelatihnya si Dinosaur Man itu, kalau kata Mas Firly. Steve Bruce ini emang musim ini lagi oke ya, dia dari 8 pertandingan terakhir tersedia dari 7 pertandingan dan mayoritas itu juga menang. Gue rasa akan Bagot kalau mempertahankan performa kayak begini, dia akan dapat lagi menit bermain untuk timnas dengan sendirinya sih, karena pasti rewardnya itu pasti kan dihargai juga. Tapi kalau untuk Maret, gue rasa ya ini mungkin keputusan yang terbaik, karena tim terakhir kali dia main dengan tim terakhir kali timnas kita berumput di pertandingan lawan Arab kan juga udah komposisi yang berbeda. Jauh banget bedanya, ya. Jadi gue rasa ini keputusan yang tepat, dan gue rasa untuk kedepannya kesempatan justru akan datang lagi buat Elkan. Sabar-sabar aja, dan ini mungkin yang terbaik. Artinya kita mulai dengan apa yang dilakukan oleh Romani, striker kita yang baru diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia dan nantinya akan bermain di tim yang diasuh Patrick Kluivert saat menghadapi Australia di Sydney 20 Maret yang akan datang, dan juga melawan Bahrain di GBK tanggal 25 Maret. Ole membuat catatan manis dalam karir dia. Tentunya di gol pertama dia bersama dengan Oxford United, klub yang dia bela saat ini. Tetapi memang pertandingan yang berlangsung di Stadion Kazam, yang markasnya bagi Oxford, mereka harus bisa mengakui keunggulan tim tamu Coventry City yang dilatih oleh Frank Lampard dengan 2-3. Dan memang kalau melihat Coventry memang unggul di semua aspek dalam ball position, percobaan tembakan ke gawang, on target. Namun bagi Ole ini penting. Ini gol perdana dia yang akan melecutkan motivasi semangat dari Ole untuk terus bisa mendapat kepercayaan dan ingin mencetak gol demi gol bersama dengan Oxford. Dia dimainkan sejak awal di starting 11 oleh pelatih Gary Rowett. Ya, dengan formasi 4-2-3-1, Ole ada di depan. Bermain 89 menit cukup bagi dia. Ya, dibandingkan dengan ketika dia datang, dia hanya memanasi bangku cadangan dan hanya dimainkan di babak kedua. Tapi dalam 2 pertandingan terakhir, setidaknya Ole menjadi pemain yang dipercayakan oleh Rowett, starter, dan dia membuktikan kepercayaan ini untuk bisa mencetak gol. Gol penyama di menit ke-53 setelah mendapat umpan dari Paqueta, dan dia melesatkan tembakan dengan sangat terukur dengan kaki kanannya. Ya, sayang ketika dia menyamakan kedudukan itu, sempat unggul Oxford, tapi disamakan dan akhirnya mereka bisa kalah dari Coventry. Namun bagi Ole, dia merasa puas dengan apa yang dia lakukan bersama dengan Oxford, dan ini juga akan melanjutkan dia dalam persiapan menghadapi Australia. Semoga Ole baik-baik saja, ya, tidak mengalami masalah di saat kita memerlukan tenaga dia, karena di depan kita hanya akan bergantung kepada dia ketika Ragnar tidak ada. Ya, walaupun kita masih punya Rafael Struijk, ya, ada Marcelino, mungkin ada Eliano Reinders, tapi Ole ini kalau di dalam keadaan bugar, kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik terhadap penampilan Ole. Ya, dan kita bergeser sekarang ke Eredivisie. Di Eredivisie, Dean James bersama dengan Go Ahead Eagles tampil luar biasa dalam 2 laga melawan tim kuat yang berada di peringkat kedua klasemen sementara PSV Eindhoven. Lagi-lagi mereka menang setelah sukses menyingkirkan Eindhoven di KNVB, Piala KNVB, dan mereka melaju ke final itu dengan 2-1, di mana Dean James yang nantinya akan kita pakai, ya, dia akan naturalisasi sementara berproses saat ini. Semoga dia cepat ambil sumpah dan bermain bersama dengan tim nasional kita melawan Australia dan Bahrain. Ini tampil oke. Bermain di bek kiri dia tidak tergantikan. Dan lagi-lagi mereka mengalahkan PSV. Kalau di KNVB 2-1, sekarang 3-2. Mereka bisa menang, dan luar biasa kalau bisa melihat, ya, kalau sekarang di Eredivisie, ya memang Go Ahead Eagles itu masih berada di peringkat ke-7. Kalau PSV kan di peringkat kedua setelah Ajax ada di atas. Tetapi saya bisa katakan ini sangat baik sekali pemain ini.
ya bermain di back kiri, dan ini menjadi ancaman tentunya bagi Calvin Verdong yang berada di sana. Tapi ini persaingan yang sehat tentunya. Kita memiliki dua pemain top, pemain bagus yang bisa bermain di fullback. Yaitu di sisi positifnya. Dan apa yang sudah juga dilakukan, diperlihatkan oleh Dean James, ini menjadi suatu daya tarik atau rasa percaya diri bagi Patrick Kluivert untuk bisa mendapatkan pemain ini, dan kita pakai nantinya untuk kualifikasi dan pra Piala Dunia di 4 pertandingan pada tahun ini. Karena setelah Australia dan Bahrain, kita akan menghadapi Cina dan juga dengan Jepang. Nah, sementara Calvin Verdong itu bermain imbang dengan Feyenoord, ya 0-0 ketika dia memperkuat Nijmegen. Di kandang lawan oke lah sebenarnya. Dan Verdong ini coba ditarik oleh Meyer, pelatih dari Nijmegen, bermain lebih ke dalam, bermain di 4 back, tapi dia bermain di 2 back di jantung pertahanan, karena back kiri itu ada Thomas Owejan yang dimainkan ya di back kiri Neh. Nah, Verdong sudah beberapa kali memang dicoba untuk bermain di posisi ini, karena sebelumnya juga STY pernah mencoba Verdong itu bermain di posisi back tengah, dan dia bermain bagus berpasangan dengan Bram Neuting, ya tampil oke dan sulit ditembus oleh pemain-pemain Feyenoord. Ini menjadi catatan bagus juga karena dia bisa bermain di beberapa posisi, jadi enak ya bagi timnas kita, juga punya dampak yang bagus karena Verdong bisa bermain di 2 posisi. Ya ketika kita kesulitan di pemain belakang, ada yang mengalami masalah, maka Verdong bisa dimanfaatkan dengan baik. Mes Hilgers juga ketika bermain dengan Groningen, bermain imbang di markas Groningen, bermain full. Ya, Joseph Osting sebagai pelatih juga memberikan kesempatan ya untuk Mes Hilgers bermain di posisi di jantung pertahanan dengan 2 back, karena bermain flat kan dengan 4 back juga. Dan dia tampil, jadi dari hari ke hari ya, dia memperlihatkan suatu grafik yang bagus, dan ini sekali lagi menguntungkan buat kita di saat akan menghadapi Australia ya, nantinya mungkin tinggal 19 hari ke depan. Dan semua pemain tampil oke, semua mendapatkan catatan menit bermain yang banyak, ya. Yang saya bilang tadi, baik Dean James yang kita akan dapatkan, kemudian Verdong, dan sekarang Mes Hilgers, ini bagus buat kita. Ya, semoga semua ini adalah baik-baik saja ketika mereka bersiap di tanggal 16 menuju ke Sydney, dan bersiap untuk memperkuat timnas kita menghadapi Australia. Nah, di Serie A, kalau bisa dilihat, Jai Ises sukses menahan tim papan atas di Serie A. Atalanta tidak main-main, ya mereka tidak kebobolan, dan Jai Ises mendapatkan banyak pujian tentunya. Tidak mudah bermain di Atalanta, ya kalau bisa melihat bahwa tidak konsistennya permainan Venezia yang terpuruk sampai di peringkat ke-19 saat ini ya. Satu tingkat di atas Monza yang berada di zona paling dasar, dan Jai Ises bermain sangat bagus di sini. Gian Piero Gasperini sebagai pelatih Atalanta juga memuji pertahanan dari Venezia yang digalang oleh Jai Ises, kapten Venezia dan juga kapten tim nasional kita. Sulit tembus, bahkan mereka punya pemain-pemain yang oke. Salah satu pemain tim nasional Italia, Matteo Retegui, bermain di depan Atalanta. Dia beberapa kali mendapat peluang, tapi banyak juga diblok oleh Jai Ises dan kawan-kawan belakang. Memang peluang itu banyak di Atalanta, wajar mereka sebagai tuan rumah dari peringkat 3 atas. Ada beberapa kali kena membentur tiang, tapi ya ada catatan bagus yang saya lihat dari Venezia bahwa kita punya pemain seperti Jai Ises. Wajar kalau klub-klub papan atas itu coba untuk melirik dia dan mengambil Juventus misalnya, Inter, Milan, semua Torino ingin mengincar ini. Kalau sampai Venezia turun, saya kira Jai Ises akan tetap bermain di Serie A karena dia akan bisa pindah ya setelah musim panas yang akan datang. Jadi Jai Ises sedang berjuang bersama dengan Venezia, dan dia memperlihatkan itu. Walaupun dengan Atalanta tim yang secara kualitas tentunya ada di atas Venezia, tapi Jai bermain dengan sangat tenang di belakang, mengorganize lini pertahanan dari Venezia sehingga mereka clean sheet, tidak bobol. Dan ini penyesalan, kekecewaan buat kubu Atalanta, termasuk bagi Gasperini. Jadi Gasperini sangat, ya saya akan tidak menerima hasil ini. Mestinya mereka bermain dengan tim papan bawah, mereka bisa memenangkan pertandingan karena mereka kan unggul di semua aspek di sini. Tapi mereka tidak mampu membobolkan gawang Venezia. Ya, terlepas Venezia punya kiper yang oke, tapi lini belakang Jai memang pemain yang sangat baik. Makanya tim nasional kita tuh sangat beruntung punya Jai Ises. Kalau dia belum sempat kita ambil, bukan tidak mungkin Ronald Koeman yang menjadi pelatih di tim Oranje Belanda akan menarik dia, dan pasti ini artinya untuk bisa ada di pertahanan tim nasional Belanda. Tapi Jai tetap memilih sebagai pemain yang punya darah Indonesia, dia memilih untuk bermain bersama dengan timnas. Nah, semoga juga sampai nantinya ke depan di tanggal 16 itu saat akan menghadapi Napoli ya Venezia, Jai itu dalam keadaan bugar, jangan sampai cedera. Ya, kita berdoa bersama-sama sehingga ketika dia datang memperkuat timnas kita punya kekuatan di lini belakang, terutama di jantung pertahanan. Dan dia rencana akan dimainkan bersama dengan Mes Hilgers yang kemarin juga tampil sangat oke bersama dengan FC20.
Oke, sahabat-sahabat Garuda fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga kita Garuda.